Ustaz, oh ya. Mohon maaf. Kemarin kita ketemu dengan Pak Konjen kemarin di Sembilan. Sudah set off dah. Khalas sudah jazakumullah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika wa man tabi'aka ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Hijrah Sydney, Australia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan tidak ada kata yang pertama dan utama kita patut ucapkan selain rasa syukur kepada Allah yang masih memberikan umur, memberikan rizki terbesar pada kita, dapat duduk bersimpu, solat bersama berjamaah solat tarawih di malam yang insya Allah ini malam pertengahan dari bulan Ramadan, yaitu malam ke-15. Tidak terasa, rasanya baru kemarin kita mengawali puasa kita. Rasanya baru kemarin kita melakukan tarawih hari yang pertama. Hari ini dan malam ini kita sudah melakukan, alhamdulillah, 14 hari kita melakukan puasa Ramadan di tahun ini. Insya Allah besok hari kita akan melaksanakan hari yang ke-15 dari ibadah Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, khususnya puasa kita, solat kita, infak sedekah kita, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, khususnya juga pada bulan-bulan yang lain pada umumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, ibu-ibu, tolong dimatikan CD-nya. Thank you. Just fully attention. Thank you very much. Terima kasih. Tadi Ustadz Thorik imam kita sudah membacakan surah Al-Kahf, bahkan sampai kata yang kata para ulama, diantaranya Imam As-Suyuti, kata yang merupakan tengah-tengah Al-Quran, wal yatalattaf. Itu kalau di dalam cetakan Indonesia suka dicetak merah, wal yatalattaf. Itu adalah kata yang pertengahan dari Al-Quran. Dan surat Al-Kahfi merupakan juz yang ke-15, surat yang ke-18. Alhamdulillah, kita sudah pertengahan dalam membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan malam ini sebagaimana disampaikan oleh panitia dan juga sebagaimana dipilihkan oleh panitia Ramadan tentang konsep pendidikan anak dalam Islam. Insyaallah jika ada umur, besok hari kita akan membahas tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Hari ini kita berbuat baik kepada anak, pendidikan anak. Besok insyaallah kita berbicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan malam Ahad insyaallah jika ada umur, kita membahas tentang sejarah singkat keterkaitan 25 nabi dan rasul. Nanti barangkali saya akan minta panitia untuk memfotokopi 3 lembar makalah yang sudah saya bagankan. Dan insya Allah malam Ahad jika Bapak Ibu tidak ini, kita mungkin perlu sekitar 2 jam untuk membahas itu biar agak tuntas. Jadi kalau ibu-ibu nanti misalnya sekaligus iktikaf di sini, masya Allah, Bapak Ibu bahagia. Nah kalaupun tidak, ya mudah-mudahan paling tidak 1,5 jam atau 1 jam 45 kita bahas secara tuntas, paling tidak ada gambaran singkat keterkaitan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pada malam Ahad bila Allah memberikan umur dan kesehatan juga kesempatan pada kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, anak dalam ajaran Islam merupakan di antara nikmat yang sangat besar. Keturunan dalam ajaran Islam merupakan rizki yang sangat istimewa. Dalam surah An-Nahl ayat 72, Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat afabil batilihum yu'minun wa bini'matillahi hum yakfurun." Allah berfirman dalam ayat tersebut, Allah telah menjadikan dari diri kita azwajan, pasang-pasangan, dan Allah telah menciptakan menjadikan dari pasang-pasangan adanya banina wa hafadah, ada anak, ada cucu. Allah juga telah memberikan rizki berupa hal-hal yang baik. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah dengan hal yang batil mereka beriman, sementara dengan nikmat Allah mereka kufur, tidak mensyukuri? Dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa anak merupakan di antara nikmat yang paling besar dalam Islam. Makanya dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Isra, Allah menegaskan wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami telah curahkan berupa kekayaan dan keturunan. Kata amdad dalam bahasa Arab itu menurut para ahli bahasa merupakan nikmat yang sangat besar. Dengan demikian Allah menggambarkan anak dengan amdad, itu menunjukkan bahwa anak merupakan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan anak, Allah menggambarkan dengan takbir, dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Pabasyarna, basyaro, kabar gembira. Di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan beberapa nabi yang berkaitan dengan anak, Allah menggunakan kata basyarna yang artinya kami memberikan kabar gembira. Dan kata basyaro dalam Al-Quran tidak Allah pergunakan kecuali untuk sesuatu yang luar biasa. Misalnya ketika Allah menyebut fungsi nabi dan rasul, Allah menyebutkan di antara fungsinya basyirun wa nadhir. Basyir, pemberi kabar gembira, fungsi rasul. Ketika Allah berbicara dan menyiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga,
Allah menggunakan kata basyara, basyir juga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Berikan kabar gembira. Jadi kata basyara dalam Al-Quran Allah pergunakan untuk sesuatu yang luar biasa istimewa. Fungsi Nabi basyir, pemberi kabar gembira. Surga Allah berikan basyir, basyir, berikan kabar gembira. Neraka pun basyir, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang durhaka. Ini menunjukkan setiap kata yang diawali atau menggunakan kata basyar menunjukkan sesuatu yang luar biasa, termasuk anak di dalamnya. Misalnya dalam surah Hud ayat ke-71, ketika saat itu malaikat datang bertamu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu menikah dengan Sarah dan belum menikah dengan Hajar. Nabi Ibrahim menurut para ulama, kalau sekarang negaranya itu, dulu Nabi Ibrahim tinggal di negara sekarang adanya adalah di daerah Irak. Di Irak. Beliau menikah dengan seorang perempuan sangat cantik, Sarah. Kemudian Sarah dalam waktu yang sekian lama sampai Sarah agak tua, bukan agak lagi, sampai Sarah tua, Allah belum mengamanahkan keturunan. Sampai Nabi Ibrahim setiap saat memohon kepada Allah, ya Allah berikan keturunan, berikan keturunan. Sarah sampai dia tua belum juga mempunyai keturunan. Sampai akhirnya datang, Allah menyebutkan hal kisah ini dalam surah Hud. Datang dua malaikat yang menjelma laki-laki bertamu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat menghormat tamu. Tidak ada satupun tamu yang datang kecuali Nabi Ibrahim menyiapkan berupa memotong kambing atau domba yang masih muda lalu dibakar. Atau kadang juga beliau menyembelih sapi yang masih muda lalu dibakar, dihidangkan ke tamu. Nabi Ibrahim terkenal nabi yang sangat memuliakan tamu. Ketika dua malaikat ini datang, langsung Nabi Ibrahim secara pelan-pelan ke belakang lalu dipotong ya kambing atau domba atau anak lembu, kemudian dibakarnya, kemudian dihidangkan ke depan dua tamu ini. Hanya Nabi Ibrahim saat itu dalam Allah menggambarkan fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim merasa takut. Kenapa takut? Karena ini tamunya lain dari yang lain. Biasanya tamu-tamu kalau dihidangkan adanya kambing bakar atau sapi muda bakar, langsung tanpa tanya-tanya langsung memakannya. Ini ketika dihidangkan nggak mau makan, disodorkan, dipersilakan, nggak mau makan juga. Fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim mulai takut. Ini jangan-jangan ini tamu ke saya ini siapa sebenarnya? Nggak mau minum, nggak menyentuh makanan. Baru kemudian dua tamu ini mengatakan, saya adalah utusan Allah, malaikat akan datang ke kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut adalah satu zaman. Cuma sebelum saya datang ke Nabi Lut untuk menghancurkan kaumnya, saya ingin memberikan kabar gembira. Allah menitip pesan agar pesan ini disampaikan kepada Anda. Apa pesannya? Istri kamu Sarah yang sudah tua akan hamil. Mendengar itu, Sarah dengar dari belakang, mendengar dirinya yang sudah tua, suaminya sudah tua juga akan hamil, tertawa. Makanya Allah berfirman dalam surah Yunus ini surat Hud ayat 71, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Sarah ketika mendengar itu dia tertawa. Lucu. Saya hamil udah tua. Suami saya udah rempok begitu kok. Bisa gitu. Tertawa. Kemudian Allah menggunakan dalam ini fabasyarnaha, kami memberikan kabar gembira kepada Sarah. Basyaro. Apa kabar gembira? Bi Ishaq, bahwa Sarah akan mempunyai putra bernama Ishaq. Allah menggambarkan
atau mengibaratkan kata fabasyarnaha, kami memberikan kabar gembira kepada Sarah berupa anak nikmat luar biasa. Ternyata Sarah setelah tertawa, dhahikat ini tertawanya sampai sedikit giginya kelihatan. Nah begitu, itu dhahik. Bukan mesem. Kalau tabassam itu gigi gak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab. Tabassam, senyum tanpa kelihatan gigi. Tapi kalau gigi sudah keluar atau kelihatan, itu tertawanya agak besar. Nah begitu. Dhahikat. Ternyata betul Allah sampaikan atau lewat malaikat, Sarah dari hari ke hari melendung, kemudian perutnya membesar sampai akhirnya lahirlah seorang bayi berupa seorang laki-laki mungil, diberikan nama Ishaq. Sebagian ahli sejarah mengatakan kata Ishaq dalam bahasa Ibrani artinya tertawa. Dulu kita ada di Ria Jenaka almarhum Bapak Ishaq. Ini Ishaq. Kenapa tertawa tersenyum? Karena ketika dikabarkan bahwa Sarah yang sudah tua akan hamil, fadhahikat, dia tertawa. Makanya ketika lahir diberi namalah Ishaq. Ini menurut sebagian riwayat. Nabi Ibrahim punya putra dari Sarah bernama Ishak. Dari Nabi Ishak punya putra namanya Yakub. Dari Yakub punya putra 12 laki-laki. Di antaranya ada Yusuf, ada Benyamin, ada Lawi, ada Yahuda, ada Nebulan, dan seterusnya. Ada 12 putra. Yang kemudian 12 putranya ini disebut dengan Bani Israel, keturunan Israel. Dan Israel adalah gelar untuk Nabi Yakub. Insya Allah kita bahas pada malam Ahad, insya Allah biiznillah. Di dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira untuk Sarah dengan menggunakan fabasyarnaha, memberikan kabar gembira. Artinya anak merupakan nikmat yang luar biasa. Contoh yang lain Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 7. Allah ketika mengatakan, ini Nabi Zakaria ini adalah nabi yang mengurus Maryam. Ibunya Imran pernah bernazar inginnya sih punya laki-laki. Ketika lahir ternyata perempuan, akhirnya ya Allah, saya bernazar bayi saya ini akan diabadikan untukmu, hanya beribadah. Makanya diberikan namanya Maryam. Maryam ini menurut para ahli tafsir artinya yang tunduk, yang patuh, yang baik. Lalu Maryam tinggal di masjid. Kalau istilah sekarang, gak kemana-mana, kamu ibadah saja, ibadah dan ibadah saja. Orang-orang berlomba-lomba untuk mengurus Maryam. Karena di saat itu ada Nabi Zakaria, ada pendeta-pendeta, juga orang-orang soleh yang lainnya yang ingin mengurus Maryam. Karena nampak dari muka Maryam ini ada hal-hal yang luar biasa, kekhususan, keistimewaan Maryam. Sampai dikisahkan menurut para ahli tafsir, saat itu untuk menguji siapa yang berhak mengurus Maryam, disampaikan sekarang ambil pensil atau tongkat lalu alirkan ke air. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Jadi airnya mengalir. Siapa yang tongkatnya mengalir berlawanan arus dengan air, dia yang mengurus Maryam. Dialirkan itu tongkat, itu pensil. Ternyata tongkatnya Nabi Zakaria yang berlainan arah. Dia naik ke atas bukan turun. Karena itulah Nabi Zakaria yang mengurus Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengurus Maryam, banyak didapatkan yang lain, yang aneh. Apa? Masuk ke mihrab, ke tempat di mana di kamar Maryam tinggal, Nabi Zakaria melihat, loh, ini ada buah-buahan. Yang buah-buahannya ini tidak ada pada musim ini. Ini musim anggur. Harusnya anggur, tidak ada jeruk. Malah pada masa sekarang ada jeruk. Sampai kata Nabi Zakaria, Maryam, aina lakiha anna lakiha, dari mana kamu dapatkan buah-buahan ini? Jangan-jangan kata Maryam, ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada yang dikehendakinya menurut tanpa adanya hitung dan hitungan. Di Maryam tuh sejak ibadahnya sudah Allah berikan rizki, tidak tiba-tiba langsung. Di dalam Al-Quran ada beberapa, paling tidak ada 3 keadaan di mana Allah memberikan makanan langsung dari langit berupa makanan. Satu kisah Al-Hawariyin. Al-Hawariyin itu hanya pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa yang memohon, ya Allah, wahai Isa, atau memohonkan kepada Allah untuk diturunkan hidangan dari langit.
Lalu kemudian Nabi Isa berdoa, Allah menurunkan hidangan dari langit. Allah abadikan kisah ini menjadi surat namanya Al-Maidah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna 'idan li awwal. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa. Yang kedua untuk Bani Israel, Allah berikan makanan langsung. Yang ketiga untuk Maryam. Begitu Nabi Zakaria melihat Maryam diberikan langsung hidangan dari langit, bahkan buah-buahan yang tidak ada pada musim itu, dia makin yakin bahwa bagi Allah yang tidak mungkin bisa jadi. Makin yakin. Istrinya sudah dikatakan dia mandul. Istrinya Zakaria mandul. Dianya sudah tua, syaibah, beruban, sudah tua. Yakin dengan Allah bahwa yang mandul bisa melahirkan, yang tidak mandul malah tidak melahirkan. Memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, karena engkau adalah yang maha mendengar doa. Nabi Zakaria berdoa, lalu Allah memberikan kabar gembira. Apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira dengan seorang putra yang bernama Yahya. Allah kembali menggambarkan dengan nubashiruka, basyaro. Ini lagi-lagi anak merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan karena itu, bukan hanya itu, sampai dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari Mi'qal bin Yasar, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata jamalin wa hasanin wa innaha la talid. Rasul, saya dapatkan seorang calon istri cantik, baik keturunannya, pokoknya lengkap, hanya dia mandul. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Afa atazawwajuha? Apakah saya boleh menikahinya ya Rasulullah? Rasul mengatakan, la, jangan. Awas, nanti saya jelaskan masalah ini. Jangan. Besok harinya datang yang kedua, Rasul, saya mendapat dia cantik, dia begini. Cuma dia mandul. Boleh gak saya nikah dengan dia? La, tidak. Yang ketika dia datang kembali kata Rasul, tidak juga. Lalu kata Rasulullah, tazawwajul waludal wadud, nikahilah yang subur dan penyayang. Meskipun ini bukan berarti ini kalau nggak punya anak nggak boleh dinikahi, bukan. Ini menekankan bahwa keturunan merupakan sangat penting dalam sebuah pernikahan. Wabil khusus untuk orang tua, bapak ataupun ibu, suami ataupun istri. Kalau begitu saya nggak boleh nikah dong dengan orang yang tidak yang mandul. Enggak demikian. Kalau menikah juga alhamdulillah, silahkan. Karena kalau seandainya kita tidak diberikan putra, kita berbuat baik dengan orang-orang, dengan anak yatim dan sebagainya, pahalanya pun akan tetap mengalir kepada kita ketika kita sudah tiada, insya Allah. Jadi yang belum punya putra jangan berkecil hati. Nggak ada anak yang mendoakan, insya Allah doa atau kebaikan yang ibu tebarkan kepada anak-anak yang lain, anak yatim, anak-anak yang lain, itu insya Allah akan menjadi amal pahalanya yang mengalir setelah kita meninggal dunia kelak. Hadis ini ingin menekankan betapa anak sangat penting. Karena itu, mengapa anak penting dalam Islam? Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya masyhur dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau manusia anak Adam meninggal dunia, terputus kecuali 3 hal. Di antaranya adalah waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Kita sudah meninggal dunia, kita punya putra, mendoakan terus, ya Allah ampuni orang tua saya yang sudah meninggal dunia, ya Allah ampuni, pahalanya ngalir untuk kita. Bahkan dalam sebuah hadis disahihkan oleh Ibnu Katsir, juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la turfa'u lahu darajah. Pada hari kiamat ada orang tua yang amalnya pas-pasan, kebaikannya pas-pasan. Kalaupun dia masuk surga, hanya surga tingkat sekian. Tapi tiba-tiba oleh Allah diangkat derajatnya, ditaikkan derajatnya. Sehingga kata orang tua ini, ya Rabb, anna li hadza,
Ya Allah, kenapa engkau angkat derajat saya? Bukankah kebaikan saya sudah pas-pasan? Kenapa engkau angkat derajat saya? Allah kemudian berfirman, bistighfari waladika laka min ba'dika. Ini karena anakmu yang ditinggalkan di dunia tidak henti-hentinya memohonkan ampun untuk kamu atas segala dosa dan kesalahan yang telah kamu perbuat. Istighfarnya anak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, doanya anak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah pas-pasan kebaikannya Allah taikan karena anaknya yang soleh. Ya Allah, makanya yang punya putra itu Allah berikan nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Bayangkan ketika kita di alam kubur kelak, tidur sendiri, tidak ada yang bisa mengirimkan apapun, tidak memerlukan apapun, lalu tiba-tiba ada kiriman ini yang paling kita inginkan, doa, pahala dari anak yang kita besarkan sejak kecil dengan keluh kesah kita. Anak yang soleh, bahagianya tentu tiada tara. Bahkan anak kemudian bersedekah dengan niat untuk orang tuanya, pahalanya sampai. Ingin saya kupas sedikit masalah ini, hadirin yang berbahagia. Para ulama sepakat berdasarkan hadis-hadis sahih bahwa kalau seseorang bersedekah dengan niat agar pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, pahalanya nyampe. Sahih Bukhari Muslim. Jadi misalnya, ya Allah, saya sekarang bersedekah dengan uang $50. Maksudnya pahalanya, ya Allah, sampaikan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya. Ini semua ulama sepakat. Yang ulama berbeda pendapat tentang berkaitan dengan ibadah, membaca Al-Quran, kemudian juga puasa atau sholat. Misalnya membaca Al-Quran, kita membaca surah Yasin, ditujukan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, apakah pahalanya sampai? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kita baca Yasin, misalnya tradisi di Indonesia, itu di Mesir juga dilakukan demikian. Ada yang demikian, ada yang tidak. Kemudian kita membacakan surat Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat masalah ini. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi dalam mazhab Syafi'i sampai. Awas bagian ini agak berat sedikit. Apa maksudnya? Perlu dibedakan pendapat mazhab dengan pendapat imam mazhab. Mazhab Syafi'i memang imamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi pendapat mazhab Syafi'i itu mengatakan sampai. Imam Nawawi misalnya, ulama-ulama Syafi'iyah, khususnya Imam Nawawi, beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu' dengan syarat di akhir bacaan Yasinnya, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min surah Yasin ila ruh bapak ini. Ya Allah, sampaikan pahala dari membaca surat Yasin ini, atau tahlil ini, atau takbir ini kepada ruh bapak saya ini nih. Ini menurut mazhab Syafi'i sampai. Dan ini yang diambil. Loh, kenapa? Kan pendapat Imam Syafi'inya tidak. Bapak Ibu bahagia, pendapat Imam Syafi'i belum tentu menjadi pendapat mazhab Syafi'i. Ini dalam kaidahnya, dalam kaidah pengkajian mazhab. Loh, kenapa? Karena ulama-ulama ataupun orang-orang ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan misalnya tidak boleh. Setelah dikaji oleh sekian banyak ulama, enggak, hadisnya ini kurang tepat, biasanya kurang menurut para ulama yang banyak ini tidak sahih, atau penafsirannya kurang pas. Karena namanya Imam Syafi'i juga manusia, dan yang mengatakan demikian banyak ulama-ulama Syafi'iyah, bukan hanya 1 2, puluhan dan ratusan. Sehingga tidak diambil pendapat Imam Syafi'i, diambil qaul yang lainnya, pendapat Imam Syafi'i yang lainnya yang mengatakan bahwa itu adalah sampai. Di dalam mazhab Syafi'i, sampai membaca kalau kita mengirimkan surat Al-Fatihah atau membacakan surah Yasin dan lain sebagainya, dengan dicarakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu dan seterusnya. Yang kedua, dalam mazhab Hambali apalagi? Dalam mazhab Hambali sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab-kitabnya dia menjelaskan dengan argumen yang kuat bahwa membaca Al-Quran ditujukan untuk yang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya.
Ulama yang lainnya, di antaranya Malikiyah dan Hanafiyah, tidak sampai pahalanya. Jadi oleh karena itu, tidak, yang jadi bagi kita, silahkan mau ngambil pendapat yang mana saja. Yang jelas, jangan menyalahkan yang berbeda pendapat dengan kita. Misalnya ada yang baca tahlil ataupun yasin, woi itu bid'ah, nggak boleh, neraka, enggak demikian. Karena ada pendapat yang membolehkannya. Yang tidak juga, silahkan juga. Berarti dengan cara yang saling menghormati. Karena pendapat-pendapat tersebut bukan diucapkan oleh orang-orang biasa, tapi oleh para ulama yang di dalamnya puluhan bahkan ratusan. Termasuk misalnya ada yang membuatkan surat yasin dalam buku yasin untuk yang sudah meninggal. Itu sebagian ulama membolehkan. Jadi silahkan itu dipilih saja. Yang penting kita saling menghormati satu sama lain. Kembali kepada persoalan. Karena pentingnya anak sampai orang tua yang pas-pasan kebaikannya. Karena anak yang sudah meninggal, yang masih hidup di dunia, selalu memohonkan ampun untuk orang tuanya, Allah angkat derajat orang tuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Lalu dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan di antara anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Ya Allah, anak akan jadi musuh. Sampai Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu manusia lari dari anaknya, lari dari suaminya, dari istrinya, dari kerabatnya, dari teman dekatnya, lari semuanya, berlepas diri. Ibnu Mas'ud mengatakan pada saat itu istri akan mencari-cari kesalahan suaminya, suami akan mencari-cari kesalahan istrinya, anak akan mencari kesalahan-kesalahan orang tuanya kepada dia. Anak akan mengatakan, ya Allah, waktu di dunia saya tidak pernah diperkenalkan denganmu, tidak pernah diperkenalkan dengan agamamu. Saya menuntut sekarang orang tua saya tidak ridho saya ke neraka sementara orang tua saya ke surga. Saya menuntut dia, ya Allah. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Sampai sekalipun ada kesalahan sedikit pun, anak akan mengungkitnya, istri akan mengungkitnya, suami akan mengungkitnya. Karena pada saat itu manusia sendiri-sendiri dan yang diperlukan adalah kebaikan, sekalipun kebaikan itu hanya sedikit. Jangan sampai ini terjadi dengan kita. Anak menuntut kita, ya Allah, na'udzubillah. Makanya karena itu perlu dari sekarang kita membinanya, mendidiknya dengan sebaik mungkin. Anak dalam satu sisi dia akan menjadi penyelamat kita, sisi yang lain bahkan akan menjadi penjerat kita. Berarti dalam hal ini tergantung kita mengapakan anak kita di dunia ini, mendidiknya. Karena itu Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar. Sabar memerintahkannya. Anak kita susah salat. Nah, ayo salat, Nak. Wih, bandel enggak mau. Nah, ayo salat, ingetin terus. Enggak mau. Kemudian kata, wah ini kurang ajar, anak kurang ajar, anak durhaka ini, nggak boleh keluar kata demikian. Karena kata-kata yang keluar dari orang tua itu merupakan secara tidak langsung doa untuk anak-anaknya. Awas sebagian. Dan doa orang tua untuk anaknya mustajab. Sekalipun doa yang keluar itu doa yang tidak baik. Ya Allah, anak saya durhaka begini, bodohkan aja jadi bodoh tuh anaknya. Jangan sampai ibu, awas hati. Makanya orang tua kata-katanya dijaga, jangan sampai anak bandel, anak durhaka, anak kurang ajar, jadi durhaka terus. Karena saya tidak langsung adalah doa. Makanya Islam mengajarkan tolong hati-hati, pelan-pelan dalam. Allah mengatakan wassobir 'alaiha, sabar dalam mendidiknya. Karena namanya anak-anak, kita aja dulu waktu kecil saya yakin juga sama. Ayo sholat, iya padahal enggak. Ayo sholat,
Iya, padahal enggak. Ngaji berangkat subuh, tahu-taunya kemana? Ke masjid, tidur lagi di masjid. Saya itu dulu. Oleh karena itu kita sabar. Namanya anak-anak. Yang penting kita ingatkan pelan-pelan. Bahkan ibu bahagia, bapak ibu berbahagia, untuk sekarang pendidikan anak dengan kekerasan sudah nggak musimnya lagi. Apalagi di Australia. Saya dengar bisa dilaporkan ke polisi katanya. Wah, bahaya ini. Insya Allah putra-putri kita tidak. Karena mereka insya Allah putra-putri yang soleh dan solihah. Tanamkan ke anak-anak ketika bertanya sesuatu, berikan alasan yang logis lebih awal. Jangan, kenapa sih Pak kita harus sholat? Pak, kenapa saya harus sholat? Kalau nggak sholat, tahu nggak itu kepala akan dihancurkan oleh malaikat nanti. Kapan Mak? Di akhirat. Bapak udah pernah ke akhirat? Belum. Anak sekarang kritis. Kenapa? Jangan banyak-banyak, kerjain aja, jangan juga. Carikan, berikan alasan yang masuk akal. Baru yang belakangnya itu belakangan. Nah, sholat itu kan Allah memberikan nikmat kepada kita banyak. Kita diantara bentuk syukurnya dengan sholat. Biar kita baik, nanti kalau kerja dilancarkan, dijauhkan dari bencana, iya memang orang yang melakukan ibadah akan Allah jaga dari hal yang demikian. Biar nggak kena itu, orang lain kena penyakit, kita insya Allah tidak. Syukur kita kepada Allah itu teruskan. Kenapa sih mah harus sujud? Mencium tanah kan kotor. Nah, sampaikan misalnya, nak, sujud itu bukan mencium tanah intinya, tapi kita di hadapan Allah. Karena sholat ini kita sedang ngobrol dengan Allah. Ketika kita sujud mencium tanah, itu gambaran bahwa manusia di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, nak. Kita kan dilahirkan, kita berasal dari tanah. Juga sekarang juga mencium tanah, biar kita nggak lupa. Nah, kalau nanti jadi orang, siapapun orangnya atau apapun jabatan kita, bahwa kita ini sebenarnya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Awal dari tanah, kita cium tanah selama hidup, kemudian juga akan meninggal juga ada kembali ke tanah. Oh gitu ya Pak. Kenapa 2 kali sujudnya? Karena sujud adalah inti dari sholat. Oh paham, oh gitu, mulai paham. Dan orang yang kena hatinya, kenapa sholat? Hatinya kena, itu melakukan sholatnya akan lebih sungguh-sungguh. Beda kalau, ayo sholat, neraka, kalau nggak sholat, neraka. Nah untuk yang gini kadang-kadang nggak dilakukan. Udahlah, belum ada yang pernah ke neraka, belum yang kembali lagi. Itu jadikan alasan ketiga dan keempat. Lakukan. Berikan penjelasan yang logis dan rasional. Tapi jangan sampai dibuat-buat. Ya kan Allah berada di bawah, enggak, bukan dicium di kaki, enggak demikian. Jadi berikan alasan yang tidak keluar dari aturan-aturan Allah. Jadi berikan pemahaman yang logis sehingga diterima oleh anak. Oh, pantesan. Makanya berkaitan dengan sholat, bayangkan Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, istri, anak-anak khususnya. Wastabir 'alaiha, dan sabar dalam menyuruhnya. Tuh. Allah tidak semata-mata mengatakan sabar dalam menyuruhnya, kecuali memang sulit anak-anak untuk melakukan sholat. Kita sabar. Karena proses, kalaupun nggak sekarang, yang penting kita terus ingatkan. Jangan juga, aduh, saya bosan ngingetin anak saya nggak sholat terus. Saya udah, sampai berbusa-busa saya ingetin anak saya. Nggak mau juga, udah malas sekarang saya nggak perlu lagi ngingetin. Jangan. Emang bapak berapa lama itu ngasih tahu anaknya? Ya 3 harian kemarin, baru 3 hari. Terus diingatkan. Insya Allah berbahagia. Penanaman agama yang ditanamkan sejak kecil itu akan nempel sampai tua nanti jika ada umur. Bila misalnya namanya manusia, mudah-mudahan tidak, ya namanya manusia kadang misalnya jatuh dulu ke bawah, ke sana kemari. Kalau kita tanamkan kuat agama sejak anak, dia akan kembali kepada agama Allah. Wastabir 'alaiha, sabar. Kemudian dalam Islam pendidikan anak bukan hanya sejak lahir, ketika hamil sekalipun. Islam menganjurkan ketika hamil seorang ibu untuk memperbanyak berzikir dan membaca Al-Quran. Karena secara tidak langsung ketika dia membaca Al-Quran, itu juga memperdengarkan kepada anak yang di dalam kandungan. Bahkan ada doa misalnya, Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, sambil pegang perutnya, ya Allah, aku melindungkan bayi saya ini kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dipegang terus. Pas lahir, apa yang dilakukan? Rasulullah mengingatkan kalau pas bayi dilahirkan, pendidikan yang berikutnya,
Tolong, yang pertama dikebukakan, diperdengarkan ke bayi adalah kalimatullah. Azankan di telinga kanan, qomatkan di telinga kiri. Siapa yang mengazankan, mengqomatkan? Bapaknya. Kenapa? Karena itu suara bapaknya biar yang nempel. Nggak usah keras-keras ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadisnya sahih berbahagia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah SAW, man wulida lahu mauludun fa'udhina fi udhunihi al-yumna wa fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Siapapun bayi yang dilahirkan, diazankan di sebelah kanannya, dikomatkan sebelah kirinya, maka dia tidak akan terkena dengan godaan dan kejahatan ummus sibyan. Ummus sibyan ini setan yang tugasnya mengganggu bayi yang baru lahir. Jadi setan ini banyak sekali fungsinya dan nama-namanya. Ada walhan namanya. Walhan ini yang tugasnya memberikan keraguan-raguan dalam wudu, dalam sholat. Ayo belum dicuci, ini ulangi lagi. Belum cuci, terus lagi. Belum selesai, terus keraguan-raguan dari kita. Itu walhan. Ada lagi yang namanya amar. Amar siapa? Yang suka ganggu di rumah. Itu jin. Sedang tiba-tiba malam-malam dia teng, ada piring. Lihat ke dapur gak ada orang. Masuk lagi ke kamar, peng lagi, panci. Waduh, dilihat gak ada orang. Wah ini jin, ini kemana nih jin, ini kurang ajar. Itu amar. Tahu-taunya anak kita sedang di bawah tangkong nih main-main piring. Anak kita jadi jin. Ya, itu amar namanya. Jadi memang ada jin yang suka mengganggu di rumah. Bagaimana mengusirnya? Nggak usah mendatangkan dukun, bapak usir sendiri. Saya nggak bisa ilmunya. Bisa. Apa ilmunya? Baca Quran. Rasul mengajarkan baca Al-Baqarah. Khususnya kalau bapak ibu pindah rumah atau menempati rumah baru, baik pindah punya rumah sendiri atau rumah orang lain sewa. Karena biasanya kita, apalagi rumah itu kalau biasanya kosong, udah bertahun-tahun nggak diisi atau penghuninya kadang melakukan hal yang tidak diinginkan, itu jinnya lebih banyak kalau masuk ke sana. Nah kalau awal-awal ada pas masuk ada hal-hal yang tidak diinginkan, nyantai saja, nggak usah takut. Dia tidak akan menyakiti kita insya Allah selama kita yakin dengan Allah. Baca Al-Baqarah terus. Aduh Al-Baqarah agak berat. Ya usahakan sedikit-sedikit saja. Al-Baqarah terus, dikeraskan suaranya ke penjuru-penjuru. Bahkan sebagian ulama azan di ujung-ujung, karena jin itu suka tinggal di ujung-ujung begitu, di pojok-pojok demikian. Kalau kita bisa melihat sekarang, mata kita bisa lihat jin, wah masjid ini penuh dengan jin. Tapi jinnya alhamdulillah jin muslim semua. Ada yang berjenggot, ada yang pakai sorban, ada yang lagi senyum, ada juga yang ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah kita nggak lihat jinnya. Wah, kalau lihat jin kita terbang semuanya, lari semuanya. Apalagi yang di pojok, gak akan mau duduk di pojok. Baru di. Jadi Ummus Sibyan itu setan atau yang tugasnya mengganggu anak, diazankan. Lalu setelah itu, nah ini ada namanya at-tahnik. Tahnik itu apa? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Abu Musa, ketika aku dilahirkan seorang bayi, aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul memberikan nama Ibrahim, lalu ditahnik. Tahnik itu kurma dikunyah oleh Rasulullah atau oleh orang soleh, kemudian saripatinya dioleskan ke gusi-gusi geraham si bayi. Ih jorok banget itu. Enggak, itu apa namanya tabarukan, tapi untuk orang-orang yang soleh. Rasulullah SAW, Rasul melakukan, hadis Bukhari Muslim. Jadi ambil kurma, biasanya kan kurma itu Rasul melakukan dengan kurma, dan ini secara kesehatan kurma bagus sekali untuk bayi atau untuk apa namanya ibu hamil. Hanya ingin saya sampaikan bukan wajib. Kalau kita lakukan sunnah dapat pahala. Jadi bukan harus ibu lagi ya, dengan membungkus kurma kemudian dioleskan ke gusi-gusi si bayi tersebut pas baru lahir. Itu namanya tahnik. Itu pendidikan juga. Yang berikutnya, pas hari ke-7 Islam menganjurkan pendidikan anak sejak kecil. Maksudnya apa? Diakikahi. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi tuzbahu anhu yawmas sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap bayi masih tergadai sampai dilakukan akikahnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika tanya apa yang maksud dengan tergadai, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak akan seorang orang tua tidak akan mendapatkan syafaat dari anaknya sampai dilakukan akikah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Yang lain tidak demikian pendapatnya. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalaupun seseorang orang tua itu gak punya uang untuk akikah,
Kata Imam Ahmad, kalau seandainya dia ngutang dulu, itu lebih bagus dan mudah-mudahan Allah menggantinya. Karena itu berarti menghidupkan sunnah Rasul berupa akikah. Yaitu kondisional aja, kalau nggak mampu ya setengahnya nggak mesti 2 kambing laki-laki, 1 aja cukup. Atau misalnya nanti aja, nggak hari ke-7, hari ke-14 boleh, atau hari ke-21 boleh. Itu pendidikan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi nama, kemudian digondoli rambutnya pas hari ke-7 ini, dibotakin, kemudian rambutnya kita timbang 1 gram, dinilaikan berapa harga 1 gram dengan perak atau dengan emas, silahkan. Iya, ini diperkirakan rambutnya ada 2 gram. Berapa 2 gram emas? 2 gram emas misalnya $50. $50 ini Bapak Ibu infak dan sedekahkan kepada fakir miskin. Nah itu. Jadi itu yang berkaitan dengan pendidikan anak. Kemudian bukan hanya itu. Rasulullah SAW mengingatkan juga. Ini pendidikan yang paling pertama utama adalah akidah. Kata Rasulullah, iftahu ala sibyanikum awwal kalimah bila ilaha illallah. Tolong diingatkan dan disampaikan ke anak yang pertama kali adalah la ilaha illallah. Jadi ketika anak masih kecil, neng nong, jangan neng nong anaknya, jadi kira la ilaha illallah, terus subhanallah, misalnya. Jangan hanya balonku ada 5, waduh, atau lagi lagu-lagu yang dangdut, wah nanti anaknya digoyang terus nantinya. Jadi dengan kalimat-kalimat yang baik, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu tidak langsung mengajarkan anak, didengar terus. Jika anak sejak kecil, sejak alam kandungan diingatkan nama-nama Allah terus, Bapak Ibu buktikan. Sebelum tidur kita perkenalkan ayat Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pas mau tidur ganti dengan lagu. Ganti dengan lagu, misalnya dengan lagu yang lainnya. Balonku ada 5. Anak akan gerak-gerak gak nyaman. Gerak-gerak gak nyaman. Loh kenapa? Karena itu bukan yang diinginkan. Yang selama ini didengarkan adalah kalimat-kalimat yang menenangkan untuk anak dan orang tuanya. Ganti lagunya dengan Allah, dengan kata-kata la ilaha illallah. Anak itu akan tenang lagi, lalu tidur. Ini pendidikan luar biasa. Di samping menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya Rasul juga mengingatkan pendidikan anak, perintahkan ibadah. Awas, sayang kepada anak bukan dibiarkan begitu saja. Mau apa nak? Mau mobil, belikan. Mau apa nak? Mau belikan. Bukan, sayang tidak demikian. Kita harus tahu keadaan anak. Ini anak belum saatnya perlu mobil, jangan dikasih. Anak belum pernah diperintahkan sholat, lakukan, perintahkan sholat. Bahkan Rasul mengatakan, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'a. Ketika anak sampai usia 7 tahun, perintahkan dia sholat. Kalau sampai 10 tahun nggak sholat juga, pukul. Kata Rasulullah, cuma ini pukul terakhir jalannya. Kalaupun terpaksa harus memukul usia 10 tahun, awas. Kalau bisa tidak memukul, kalaupun harus memukul, kata para ulama ada beberapa syarat memukul dalam pendidikan. Mendidik anak. 1, tidak memukul muka atau anggota yang lain, pukullah kaki, betisnya. Jadi, ayo sholat, gak mau, sini, bentar, maaf ya, mau pukul bawahnya. Karena kau gak sholat. Itu. Anak ini bukan mukul, ini itu. Disampaikan. Karena jangan sampai nanti sudah dewasa, kita nggak tanamkan, susah lagi dianya dari kecil. Aduh, ini usia 7 tahun, bagaimana kalau 5 tahun? Sejak 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun udah perkenalkan. Ini maksudnya 7 tahun itu bukan batasan 7 tahun. Sebelumnya pun silahkan lebih bagus. Maksimalnya 7 tahun kita sudah memerintahkan dia sholat. Nah, ayo sholat, apalagi yang laki-laki. Laki-laki itu kan kepala rumah tangga, makanya warisannya 2 kali daripada perempuan. Kalau di Mesir, anak laki-laki itu bodyguard ibunya, orang tuanya betul-betul. Jadi orang-orang tua Mesir itu melatih anaknya itu, yang laki-laki khususnya, dari sejak kecil. Usia 7 tahun, 8 tahun, misalnya naik bis. Ibunya duduk aja di bis. Anaknya yang masih 8 tahun, gini jaga dia. Itu kan dia nggak duduk, berdiri. Itu kan kalau ada bis, ada kursinya. Dia jaga begini. Kita senggol sedikit, langsung begini. Ada lagi misalnya adanya perempuan atau kakaknya perempuan, dia yang jaga, padahal dia baru 7 tahun, 8 tahun. Kemudian kalau ibunya belanja sayuran banyak, nggak bawa apa-apa, biarkan anak laki-laki yang bawa. Sampai dia kadang kita lihat juga kasihan. Itu ditanamkan biar dia punya rasa tanggung jawab. Pendidikan. Nah itu hemat saya adalah yang bagus. Bahkan Rasul mengingatkan nih, kata Rasulullah, wa farriqu bainahum fil madaji. Hadis Abu Dawud. Ketika udah usia 10 tahun, tolong pisahkan ranjangnya, tidurnya pisah. Jangan sama orang tua terus. Ini pendidikan juga.
Jangan sampai kuliah nih bobo sama mamah ya. Udah menikah juga mama kangen sini dong bobonya sama mama sama papa di tengah-tengah. Wih. Oh, bukan demikian. Itu bukan sayang bagian. Jadi ya sekali-sekali wajar. Kalau sampai dielus-elus terus nanti anaknya jadi manja. Jadi tanamkan, karena berarti sayang kepada anak tidak berarti semuanya diberikan, tidak. Rasul sudah menggariskan demikian. Usia 7 tahun perintahkan sholat. Kalau enggak juga pukul pada usia 10. Tapi awas, pukul ini belakangan saja. Pukul berarti bukan mukul, tapi berikan misalnya dengan awas. Nah, kata-kata agak keras sedikit. Pukul kalau bisa jangan dilakukan. Beda kalau orang tua kita dulu, saya misalnya. Wah, mukulnya pakai kayu bakar. Gebrok. Waduh. Muka lagi cepok. Wajar, orang tua kan kita nggak tahu. Kalau tahu nggak akan melakukan itu. Kalau misalnya ngaji enggak. Wih, kayu bakar yang arba baru dibelahin. Wah, jepok. Nah, tapi itu artinya karena mereka nggak tahu. Kita sekarang sudah tahu. Pukul belakangan. Karena pukul kadang bukan menyelesaikan persoalan. Berikan penanaman terus kita ajak dan sampai anak tersebut dapat bisa mengetahui kenapa saya sholat terus. Ya enggak, anak ini berat sekali untuk sholat, terus aja ingatkan. Enggak mau juga, ingatkan terus, jangan putus asa sekalipun anak sudah dewasa, karena boleh jadi sekarang enggak mendengar, nanti mereka akan mendengar. Kadang kita benar ya, ibu saya dulu ngingetin sholat, baru kerasa sekarang. Ibu kita sudah meninggal dunia, kerasanya sekarang. Ya Allah, terima kasih ibu saya dulu ngajar saya untuk melakukan supaya saya sholat. Nikmatnya sekarang baru terasa. Ternyata memang pentingnya sholat tuh. Setelah sekian puluh tahun baru ingat. Jadi yang penting jangan putus asa. Doa kepada Allah. Kemudian kita tanamkan sedapat mungkin. Perkenalkan anak kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis selalu mengatakan, ajari anak kalian 3 hal. Mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan mencintai Al-Quran. Karena ketika sudah mencintai 3 hal ini, apalagi Al-Quran dan Rasulullah, otomatis dia akan mencintai Allah. Nah, ini bagian. Nah, kemudian Rasulullah SAW ini mengingatkan juga pentingnya kita berbuat baik kepada anak. Pendidikan bukan hanya iman, tapi juga dididik hal-hal yang sifatnya contoh khususnya. Karena anak di rumah sebagai kita ketahui, apa yang diucapkan oleh orang tua di rumah itu yang akan direkam di telinganya. Suatu hari ada seorang sahabat, dia manggil anaknya sambil ngasih kayak permen semacam gitu. Nah, sini nih, kalau ke sini nanti dikasih permen. Rasul bertanya, kalau anak ini ke sini mau dikasihkan nggak itu permennya? Itu oleh-olehnya. Kalau kamu nggak kasihkan berarti kamu telah membohonginya. Jadi nggak boleh. Nah, sini nanti dikasih uang. Pas datang nggak dikasih uang, itu nggak dibolehkan. Itu berarti secara tidak langsung mengajarkan anak berbohong. Rasulullah SAW melarang demikian. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain, hormati anak-anak, akrimu auladakum, muliakan dan hormati anak-anak. Jadi jangan pernah berpikir anak kita ini di bawah kita, segala anak kita harus diperintah-perintah. Perlu dimuliakan mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga terkenal orang yang sangat sayang dengan anak-anaknya. Dalam pendidikan beliau dengan cucu-cucunya, dengan putra-putrinya, belum pernah mendapatkan saya hadis di mana Rasul sampai memukulnya, tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendapatkannya. Bahkan yang terjadi sebaliknya, Rasul pernah sholat dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasai kalau tidak salah dan Abu Dawud, lama sekali sujudnya. Para sahabat mengira, jangan-jangan Rasul meninggal dunia, jangan-jangan Rasul sedang menerima wahyu. Gelisah. Begitu udah agak lama, Allahu Akbar. Alhamdulillah, plong Rasul belum meninggal dunia. Selesai salam ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda sujudnya lama banget? Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, tadi saya ketika sedang sujud, Hasan Husain naik ke punggung saya. Saya tidak mau mengganggu kesenangan mereka. Saya biarkan mereka menikmati dulu. Setelah selesai nikmat mereka udah lama, baru saya bangkit dari sujud. Rasulullah ketika sholat beliau lamakan sujud, bukan karena menerima wahyu, karena ada Hasan dan Husain nempel di punggungnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah datang ke orang Ansor, ada anak-anak berkumpul. Apa yang dilakukan Rasul kepada anak-anak? Rasul mengucapkan salam ke anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Subhanallah.
Coba anak-anak, kalau kita lihat anak-anak mungkin, weh, ya Allah, Rasulullah sampai salam. Kemudian bukan hanya itu, dalam hadis yang lain Rasul menciumnya, padahal bukan putra beliau, bukan cucu beliau juga, orang lain. Itu artinya kesayangan beliau kepada anak-anak luar biasa, apalagi dengan putra-putri dan cucu-cucu beliau sendiri. Itu menanamkan pentingnya kita untuk mendidik putra-putri dengan penuh lemah lembut, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayang. Suatu hari Imam Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu Aqra bin Habis melihat, Rasul, Anda mencium cucu Anda? Saya aja punya 10 anak, gak pernah saya cium. Lalu kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya, itu artinya pentingnya, awas bahagia, dengan pendidikan anak. Termasuk Rasul mengingatkan tidak boleh berlaku tidak adil dengan anak. Awas bahagia. Saya lebih mencintai anak yang laki-laki, yang perempuan enggak terlalu dicintai, enggak boleh. Rasulullah SAW melarang kita berlaku tidak adil dengan anak-anak. Kalau kita misalnya sayang kepada yang ini, sayang juga kepada yang ini. Aduh gimana, saya agak condong dengan si ini karena dia rajin ibadahnya, rajin ininya. Kalau misalnya hati kita seperti itu, usahakan tidak terlalu nampak dan kelihatan. Karena ini bermasalah. Rasul mengingatkan tidak diperbolehkan membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Awas bahagia. Di Australia ini putra-putri kita ini betul-betul jimat kita. Investasi dunia akhirat putra-putri kita. Jangan lengah sedikit pun untuk mendidik putra-putri kita. Dari sekarang ajak ke masjid, ingatkan, saya nggak bisa ngaji, ada yang lain, ajarkan yang lain. Nggak bisa mengajarkan agama, ada Ustadz Haikal pengajian di Al-Hijrah, ayo nak ngaji, ayo. Kalau bapak bisa harus terpaksa menyetir sendiri, Pak ayo, bapak nggak setir sendiri untuk mengantarkan anak kita. Jangan sampai penyesalan itu datang kemudian hari. Aduh gimana, saya sudah ada masalah, anak-anak saya dulu, ya namanya manusia begini. Allah melarang putus asa, doa dan doa. Anak saya, aduh jahatnya minta ampun sama saya, doa dan tetap usaha terus, berikan kelembutan. Jangan putus asa. Ingat, doa orang tua untuk anak mustajab. Tidak hari ini, besok atau lusa Allah pasti mengabulkannya. Makanya tidak ada kebahagiaan selain ya Allah kita mempunyai putra-putri yang soleh dan solihah. Jangan sampai salah melangkah dari sekarang. Ajarkan putra-putri kita untuk sholat, untuk ibadah, perkenan Allah. Kalaupun tidak bisa, banyak yang lain dengan cara. Apalagi sekarang ada ada sidik-sidikan. Itu sangat membantu sekali. Dan bedakan oleh bapak ibu, anak yang kita didik sejak kecil dengan baik, waduh nikmatnya luar biasa. Sudah besar hormat ke orang, pas datang cium tangan ke orang tua, cium tangan juga kepada yang lain, kemudian hormat kepada yang lain. Itu kebahagiaan yang tiada tara. Kebahagiaan itu baru di dunia, bayangkan kalau di akhirat kelak. Kita sudah meninggal dunia, ada kiriman kata malaikat. Sampai dalam sebuah hadis dhaif dikatakan, kalau anak itu mendoakan kita atau berbuat kebaikan untuk kita, malaikat datang membawa tampannya ditutup. Lalu kata malaikat, ini hadisnya dhaif, tapi enggak apa-apa kita ambil untuk hikayah. Wahai fulan, wahai anu, ini ada kiriman doa ada kiriman dari siapa? Dari putramu yang di dunia. Dibuka, pas dibuka bahagianya minta ampun karena kiriman doa dari anaknya. Lalu tetangganya, ada enggak kiriman untuk saya dari anak saya? Kata malaikat, enggak ada tuh. Ya Allah, apa enggak sedih? Karena anaknya terbiur dengan dunia, hingar-bingar dunia, lupa mendoakan, padahal doanya kecil aja minimal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai ketika Imam Tabi ini katakan, berapa sebaiknya kita mendoakan orang tua sehari semalam, hak orang tua 5 kali. Minimal 5 kali. Setiap selesai sholat minimal kita membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ucapannya, doanya pendek tapi khasiatnya luar biasa. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau nanti kalau anak-anak kita mendoakan, pahalanya tidak ada yang kita inginkan dan tidak rasa bahagia selain mendapatkan kiriman pahala dari anak kita yang hanya mendoakan dalam hanya 1 menit atau 2 menit saja. Itu juga mengingatkan kita saat ini,
kita juga mengingatkan diri kita untuk juga mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Terakhir, Rasulullah kembali mengingatkan agar anak-anak berbuat baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepada orang tua kita. Biru abaakum tabirokum abnaukum. Berbuat baiklah, biru abaakum, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik juga kepada kalian. Jadi jika sekarang, aduh anak saya ini, waduh kurang ajarnya minta ampun, misalnya kok melawan terus, kita kadang introspeksi. Mungkin ini di antara hukuman dulu saya pernah melawan sama orang tua saya. Aduh kenapa anak saya begini? Mungkin di antaranya dulu saya pernah ini, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni kedua orang tua saya. Tapi terus kita kita berikan pendidikan karena ingatkan sedikit pelan dan pelan, insya Allah anak kita kalau kita ingatkan dengan pelan-pelan, dengan kelemah lembutan, anak itu akan menjadi anak yang soleh insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan silakan, atau kalau sudah terlalu malam bisa nanti kapan saja Ibu Bagia. Handphone saya Ibu silakan online, silakan 24 jam. Kalau mau ngobrol masalah hukum atau masalah apa saja silakan, atau ada email. Cuma saya nggak hafal nomornya, mungkin nanti bisa ke Pak Elvo nomornya. Silakan kalau ada masalah pribadi, masalah fikih, masalah yang lain, dengan sangat senang hati. Jika barangkali ada yang perlu didiskusikan masalah ini, atau jika tidak ada karena sudah jam 10 juga silakan kalau ada. Kalau enggak juga tentunya kita akhiri dengan nanti dengan doa kafaratul majlis oleh Ustaz Haikal atau oleh pembawa acara. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup. Oh iya. Baik kalau demikian kita sama-sama tutup dengan doa membaca doa kafaratul majlis, dan terlebih dahulu kita doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita putra-putri yang soleh ya solihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solihah. Ya Allah mudahkan urusan-urusan dunia akhiratnya, rezekinya, pekerjaannya, studinya, jodohnya, juga dunia akhiratnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing putra-putri kami dimanapun mereka berada, lindungi mereka ya Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan dari mereka dari bala, musibah, bencana, penyakit yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Ya Allah kami titipkan putra-putri kami kepadamu, kami titipkan jiwa raganya, kami titipkan agamanya, kami titipkan akidahnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami untuk dapat mendidik putra-putri kami sebaik mungkin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami kekuatan untuk dapat mendidik putra-putri kami sebaik mungkin, sebagaimana yang Engkau inginkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat mendidik putra-putri kami, ya putra-putri yang solih, yang solihah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara putra-putri kami ada yang keras hatinya, ada yang sedang lupa denganmu ya Allah, berikan kepada hati-hati yang lembut, jadikan dia hatinya hati yang lembut, jadikan dia putra yang putri yang nurut, yang solih dan solihah ya Arhamar Rahimin, baik untuk kami orang tuanya ataupun juga untuk makhluk-makhluk wabil khusus untukmu ya Allah, juga untuk Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami juga putra-putri yang soleh, yang solihah, yang tetap mendoakan orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.